Ekonomi Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari kondisi ketidakpastian global maupun domestik. Oleh sebab itu, pemimpin perusahaan tercatat harus memiliki pemahaman yang komprehensif atas outlook ekonomi dan juga perpajakan dalam merumuskan strategi korporasi perencanaan keuangan ke depan. Memasuki tahun 2026, perekonomian Indonesia dihadapkan pada dinamika global dan domestik yang semakin kompleks. Hal ini ditandai oleh ketidakpastian ekonomi global, penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter, serta meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas tata kelola korporasi. Kondisi ini menuntut kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang semakin berbasis risiko, kepatuhan, dan keberlanjutan. Selain itu, arah kebijakan ekonomi dan perpajakan tahun 2026 memiliki implikasi langsung terhadap strategi bisnis, kinerja keuangan, dan reputasi perusahaan. Sedangkan kebijakan perpajakan tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan atau corporate governance yang memengaruhi transparansi, manajemen risiko, serta kepercayaan investor dan pasar. Oleh sebab itu, bagi Chief Executive Officer atau CEO dan Chief Financial Officer atau CFO perusahaan tercatat, pemahaman yang komprehensif atas outlook ekonomi dan perpajakan menjadi krusial dalam merumuskan strategi korporasi, perencanaan keuangan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, akuntan profesional dan praktisi pemegang peran strategis dalam memastikan kualitas pelaporan, kepatuhan, serta penerapan prinsip tata kelola yang selaras dengan regulasi dan praktik terbaik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, outlook ekonomi dan perpajakan Indonesia di tahun 2026, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Profesor John Hutagaul. Beliau adalah Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga Mas Fitra Faisal Hastiadi. Beliau adalah tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah dan juga senior makro strategis dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Prof John, apa kabar? Kabar baik. Baik, terima kasih atas juga kehadirannya. Mas Fitra, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati sebelum membahas lebih jauh terkait dengan outlook ekonomi dan juga perpajakan Indonesia di tahun 2026. Kita akan mereview nih terlebih dahulu dari Mas Fitra Faisal ya, terkait dengan bagaimana sih tren ekonomi global saat ini, kemudian di dalam negeri juga seperti apa. Karena kita tahu tantangannya ini kok semakin menarik ini untuk dicermati ya, dari kondisi global yang sudah menimbulkan ketidakpastian baru ini. Silakan. Iya, kalau kita mereview 2025 ya, di tengah tekanan atau tensi geopolitik, alhamdulillah kita masih bisa resilient ya, tumbuh di atas 5%. Jadi dalam proyeksi di tahun 2025 ini minimal kita akan tumbuh 5,05% at the very least ya. Ini juga kemudian kita juga punya tantangan dari dalam negeri sendiri, bagaimana kemarin bencana Sumatera juga memiliki potensi untuk dragging down potensi ekonomi tahun 2025. Tapi nevertheless pemerintah melakukan intervensi-intervensi yang cukup memadai ya, meskipun ada beberapa implikasi strategis ya. Kalau kita melihat bagaimana di kuartal 3 dan kuartal 4, pemerintah tetap memberlakukan stimulus fiskal dan melakukan belanja-belanja yang sifatnya prioritas dan signifikan terhadap kebutuhan masyarakat, yang mana itu juga terefleksi di angka penyerapan belanja yang di atas 95% ya. Dan ini dilakukan kenapa? Meskipun kalau kita lihat ya, tensi geopolitik di tahun 2025 itu ada di first half saja, di second half kan sudah mulai pudar. Tapi di sisi yang lain pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan stimulus-stimulus, dan juga ada data dan ke pajak masyarakat yang di bawah 10 juta rupiah itu juga ditanggung pemerintah ya, baik itu di sektor yang padat karya maupun di sektor industri kreatif. Nah itu sebenarnya implikasi ke spending, dan kita bisa melihat bagaimana angka PMI terbaru juga cukup signifikan meningkatnya. Angka dari indeks kepercayaan konsumen juga sudah mulai membaik. Mandiri Spending Index juga sudah rebound. Tetapi di sisi yang lain tentu ada implikasi fiskal yang harus kita lihat, yaitu melebarnya defisit fiskal ya. Defisit fiskal di tahun 2025 kan di atas ekspektasi yang seharusnya 2,78% menjadi 2,92%. Sebelumnya 660 triliun menjadi 695 triliun rupiah gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah implikasi dari pilihan-pilihan kebijakan. Pemerintah berupaya untuk tetap menopang ekonomi, tetapi di sisi lain ya ada beban defisit. Tapi di sisi yang lain yang juga menjadi
menjadi perhatian pemerintah adalah dari realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara ya. Penerimaan negara kalau kita lihat dari apa yang prognosis sebelumnya di tahun 2024 nota keuangan 16 Agustus itu kan target penerimaan negara di tahun 2025 adalah 3.000 triliun lebih dikit ya, lebih 5 triliun. Tapi realisasinya kemarin sudah kita lihat di bawah itu ya. Jadi ada 2.756 triliun rupiah realisasinya. Betul. Dan ini artinya kalau dibandingkan dengan 3.000 triliun, artinya ini ada shortfall 250 triliun. Sebenarnya kalau kita lihat 250 triliun shortfall ini, kalau Mas Pras juga mencermati apa yang saya sampaikan, waktu itu kita juga seharusnya sempat diskusi ya, tahun 2024 ya. Waktu itu saya sempat menyampaikan bahwa ada potensi shortfall kita di tahun 2025 antara 250 triliun sampai 300 triliun. Yang mana itu yang kejadiannya ya di saat ini ya. Berarti itu sebenarnya lebih ke permasalahan struktural ya, dan nanti Prof John juga bisa sampaikan bagaimana masalah under invoicing ya, ini menjadi isu yang sangat signifikan untuk terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Tapi untuk melihat 2026 saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini tetap yakin ya untuk kemudian bisa mengejar target-target pertumbuhan ekonomi yang di atas 5% ya. Kalau kita lihat dari nota keuangan 5,4%, bahkan Pak Purbaya ingin lebih dari itu 6%, meskipun tantangannya adalah dari sisi revenue ya, dari sisi itu. Nah, makanya pemerintah sekarang sudah mulai lumayan intensif nih untuk kemudian mengejar nih potensi-potensi under invoicing ini. Dan juga kemarin ada potensi DHE juga yang sudah dikoordinasikan, dan mudah-mudahan itu menjadi penopang ekonomi kita sepanjang tahun 2026. Meskipun 2026 ini tantangannya adalah tidak berkurang sama sekali tekanan geopolitiknya, sebagaimana World Economic Forum baru kemarin mengeluarkan risk report ya, global risk report. Yang pertama sekali adalah geoeconomic confrontation. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu tantangan kita di tahun 2026. Karena kalau itu mengemuka, Mas Pras, kita punya potensi dragging down ekonomi domestik antara 0,4 sampai 0,6%. Taruhlah baseline kita pertumbuhan ekonomi 5%, berarti ya cuma 4,6% di tahun 2026 kalau konfrontasi geopolitik itu meningkat. Cuma memang kalau kita lihat bagaimana kehadiran Trump di World Economic Forum kali ini, itu adalah menandakan bahwa sebenarnya tensi sedang berkurang. Karena dia sudah hadir di forum ekonomi global yang mana pada akhirnya ini menjadi forum diskusi juga, begitu Mas Pras. Oke, itu dia terkait dengan kondisi global. Nah, kalau kita bicara dengan arah kebijakan perpajakan, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Fitra ini, Prof John. Seperti apa begitu? Apakah tahun 2026 ini akan lebih mudah begitu bagi pemerintah kalau kita bicara mengenai untuk meningkatkan lagi target pajak kita, kemudian bagaimana implementasinya, penerimaan dan lain-lain? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi arah kebijakan dan administrasi perpajakan kita di tahun 2026, ya menurut pandangan saya ini tentu diarahkan bagaimana memenuhi rencana penerimaan itu sendiri di tahun 2026 sebesar 2.357 triliun. Memang kalau dibandingkan dengan realisasi di tahun 2025 semakin challenging ya, karena ada 2 digit jadinya ya pertumbuhan rencana penerimaan dibandingkan realisasi tahun lalu. Tetapi saya yakin teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak ini punya strategi ya, apalagi mereka baru saja melakukan rapat pimpinan nasional di Yogyakarta untuk membahas bagaimana upaya untuk merealisasikan target tahun ini. Nah, tentu menurut pandangan saya ada beberapa hal yang perlu menjadi concern terkait juga dengan apa yang disampaikan Pak Fitra. Ya, pertama tentu teman-teman harus melakukan optimalisasi basis pajak. Jadi basis pajak itu bagaimana diperluas ya jumlah wajib pajak yang terdaftar ya, dan juga jumlah intensifikasi dari objek pajak itu sendiri, realisasi dari objek pajak yang sudah ada. Nah, ini bisa dilakukan tentu dengan melalui program ekstensifikasi wajib pajak ya, wajib pajak baru misalnya ya, untuk mengantisipasi untuk menangkal berburu di kebun binatang ya, dan juga melakukan intensifikasi ya penerimaan pajak. Tadi seperti dikatakan Pak Fitra, ada under invoicing dan sebagainya, itu adalah persoalan bagaimana kita mengintensifikasi penerimaan pajak. Kemudian yang berikutnya tentunya bagaimana korteks yang menjadi administrasi pajak ini bisa semakin operasional ya, karena korteks itu sendiri sangat dibutuhkan ya bagi
Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa selain memberikan pelayanan yang optimal, juga bisa melakukan pengawasan kepatuhan secara digital. Ya, nah ini sangat membantu. Kemudian berikutnya adalah kembali lagi tadi Cortex itu bagaimana supaya semakin bisa efektif di dalam implementasinya. Nah ini teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak sedang berjuang untuk itu dan saya yakin itu akan bisa mereka atasi ya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah bagaimana di dalam pelaksanaan regulasi, yaitu wajib pajak itu mendapatkan kepastian hukum. Di dalam mendapatkan hak-haknya, terutama di keberatan banding ya dan sebagainya. Juga di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, ya dapat mendapatkan kepastian, ya terutama dengan dikenalkannya Cortex, tentu ada mungkin sedikit dalam perjalanan ada kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, itu diberikan kepastian hukum, ya agar mereka bisa tenang di dalam memenuhi kewajibannya. Yang terakhir tentunya yang tidak kalah penting adalah mengenai implementasi dari standar global. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini bagian dari komunitas internasional. Jadi tahun 2023 yang lalu masyarakat dunia sudah sepakat akan menerapkan global minimum tax. Ya, global minimum tax ini atau pilar 2 ini akan diimplementasikan tahun ini dan pelaporannya tahun depan. Jadi implementing regulationnya selain peraturan Menteri Keuangan itu sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk pelaporannya dan penghitungannya bagaimana. Nah ini saya rasa yang menjadi menarik di tahun 2026 dan saya yakin teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak sudah punya strategi untuk memenuhi itu. Terima kasih. Itu dia beberapa poin ya terkait dengan optimalisasi dari wajib pajak sendiri sehingga diharapkan basis pajak diperluas. Kemudian ada Cortex System yang menjadi game changer juga nih untuk perpajakan di tahun 2026. Ada wajib pajak yang juga mendapatkan lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kepastian hukum dan juga implementasi dari standar global. Kita akan lihat seperti apa mungkin persiapan yang perlu dilakukan dunia usaha begitu untuk menyikapi perpajakan yang baru ini dan juga bagaimana mengantisipasi juga kondisi ekonomi global. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Prof dan juga Mas Fitra, dan tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor John Hutagaul. Beliau adalah Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada Mas Fitra Faisal Hastiadi. Beliau adalah Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah Senior Makro Strategis PT Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, ini menarik kalau memang beberapa tadi poin-poin dari sisi perpajakan yang bisa menguatkan juga keuangan negara begitu ya sesuai dengan target APBN juga di tahun 2026. Tapi sebelum membahas lebih jauh tadi sudah kita bahas tren ekonomi global lantas seperti apa. Nah, Mas Fitra, lantas bagaimana kalau kita bicara tantangan, kemudian peluangnya bagi dunia usaha sendiri di tahun 2026 ini akan seperti apa begitu dengan kondisi-kondisi tadi yang sudah disampaikan juga oleh Prof John bahwa perpajakan ini juga bisa menjadilah salah satu penopang nih geliat aktivitas ekonomi Indonesia di tahun ini. Iya, jadi Mas Pras betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang ada potensi revenue shortfall di tahun ini juga ya. Tetapi di sisi yang lain pemerintah sudah aware bahwa ada potensi tersebut. Makanya pemerintah sedang mengintensifkan usaha-usaha untuk tadi yang under invoicing dan seterusnya itu sedang diusahakan lebih signifikan lagi. Karena ini sudah menjadi concern presiden semenjak tahun lalu ya. Dari beberapa pertemuan nih, kalau beliau mengadakan pertemuan di Hambalang selalu yang disampaikan adalah kekayaan negara kita hilang. Padahal kita punya banyak sekali sumber daya, tetapi kok tersedot ke tempat lain. Nah itu yang kemudian illegal atau illicit transaction seperti ini yang coba kita kejar. Nah di sisi yang lain sebenarnya kalau kita bicara mengenai potensi ekonomi, kita bisa melihat nih di sini kan di Bursa Efek kita melihat banyak beberapa hari terakhir all time high ya. Betul. ISG. Nah itu sebenarnya mencerminkan kan potensi return on equity yang signifikan ya di tahun ini. Karena kalau tidak ya mereka tidak akan bergerak naik. Nah di sisi yang lain sebenarnya dalam hal ini regulator dalam kondisi ini juga bisa memfasilitasi. Jadi beberapa saham-saham yang sedang naik ini kan mereka lagi potensi untuk masuk rebalancing MSCI nih. Nah dalam konteks seperti itu ya harusnya difasilitasi supaya ada potensi capital inflow juga gitu. Nah meskipun kalau kita lihat dari segi downside risk-nya Mas Pras ya, jadi asing masih cukup khawatir akan ada potensi pelebaran defisit ya, karena kalau kita lihat dari sebelumnya pengumuman pelebaran defisit tadi ya 2,92% itu
Di tanggal 7 Februari itu drop langsung 195 juta dolar, ada net outflow ya, dari bond market. Nah ini sebenarnya asing ini di apa ya, kalau dari sisi pemerintah berusaha untuk mengkomunikasikannya lebih baik lagi ya, supaya asing tidak perlu takut ya untuk kemudian masuk ke bond market kita, karena dengan kondisi seperti ini kan ketakutannya akan ada bond issuance yang lebih besar di tahun ini 2026 sebagai konsekuensi dari defisit yang membesar. Nah, tetapi sebenarnya karena pemerintah sekarang tujuannya adalah growth itu kan pada akhirnya juga menghasilkan revenue. Betul. Nah, asalkan itu growth-nya itu bisa kelihatan ya, asing setidaknya bisa melihat, tunggu dulu waktunya sampai kuartal 1 setidaknya biarkan pemerintah bekerja sampai kemudian kelihatan prioritas-prioritasnya yang mana yang harus dibangun. Belum lagi ada Danantara ya. Jadi dalam hitung-hitungan saya, Danantara dengan shovel ready project-nya itu bisa meningkatkan ya potensi pertumbuhan ekonomi hingga 1%. Jadi dari baseline 5% itu bisa tambah 1%. Makanya Pak Purbaya sepertinya sangat yakin bisa sampai 6% meskipun ini 5,4% di APBN, asalkan memang proyek-proyek prioritas ini jalan. Nah ini yang kemudian bisa kita hadirkan juga dikomunikasikan ke tempat-tempat asing ya. Asing ini juga masih wait and see ya, mudah-mudahan bisa menjadi growth factor yang juga memicu sentimen positif buat mereka, karena IMF juga sudah bilang bahwa Indonesia adalah bright spot ya, di tengah yang lain sedang tertekan, Indonesia bright spot sendirian gitu. Wow, itu dia menarik ya, masih ada optimisme tinggi ya begitu ya, mengingat Indonesia dengan kondisi dari ekonomi global, tapi potensi untuk bisa ada penambahan 1% untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini cukup menarik untuk dicermati. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi kita sempat menyinggung Cortex sendiri ya begitu ya Prof. John. Kemudian bagaimana juga dengan biaya cukainya sendiri, ada CISA di sana begitu. Ya. Jadi kita tahu bahwa Cortex adalah Tax Administration System, sedangkan CISA itu adalah Custom Excise Information System and Automation. Itu merupakan salah satu elemen yang penting dalam sistem administrasi perpajakan. Jadi sistem administrasi perpajakan itu selain dia harus punya teknologi informasi, ini dia Cortex sama CISA, juga ada SDM, anggaran, ya struktur organisasi. Nah, itu adalah komponen dari revenue administration, jadi sistem administrasi perpajakan. Kita tahu bahwa pajak yang dikelola DJP maupun bea dan cukai yang dikelola Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu merupakan penerimaan perpajakan. Ya, jadi memang kita membutuhkan satu administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi. Nah, dengan adanya teknologi informasi, maka bisnis proses yang tadinya banyak, seperti misalnya Direktur Jenderal Pajak, sebelum adanya Cortex, itu bisnis prosesnya itu bisa sampai ratusan. Nah, setelah ada Cortex, itu di-scrutinize menjadi 21 bisnis proses. Dan itu kompatibel bisnis prosesnya, dan yang berikutnya lagi dilakukan secara otomasi. Jadi banyak sekali keunggulan kalau kita menggunakan sistem administrasi berbasis teknologi informasi seperti Cortex atau CISA. Nah, CISA ini menampung data-data lintas instansi terkait mengenai ekspor impor. Sedangkan Cortex itu terkait mengenai profil dari wajib pajak secara utuh. Ya, end to end. Jadi kalau ini katakan diintegrasikan, ya CISA dan Cortex ini diintegrasikan, ini akan sangat membantu Kementerian Keuangan, khususnya Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, di dalam mengcapture potensi-potensi penerimaan pajak, ya perpajakan, yang selama ini mungkin tidak bisa dijangkau dengan pendekatan manual atau separated. Nah, bagaimana wajib pajak meresponi ini? Ini adalah tren yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak sama Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tentu wajib pajak harus sudah merubah perilakunya. Dia harus cenderung lebih patuh, ya. Yang kedua, dia harus sudah menyiapkan data yang konsisten, karena data mereka itu akan di-matching oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dan juga harus mempersiapkan SDM-nya yang literasi dengan teknologi informasi. Mungkin itu berarti yang harus diantisipasi begitu oleh dunia usaha, Pak, dengan adanya penerapan Cortex kemudian CISA sendiri. Berarti itu saja. Ya, ini menarik kalau kita lihat. Lantas seperti apa? Bagaimana
dampaknya kalau kita bicara mengenai sektor perpajakan ini Iya. terkait dengan kepatuhan juga, pelaporan seperti apa, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Prof. John, Mas Fitra, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Menyaksikan Market Review bersama dengan Profesor John Hutagal, Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada Mas Fitra Faisal Hasdiadi, beliau adalah tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah dan juga senior makro strategis dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Nah, ini kalau memang dari sistem perpajakan tadi sudah dilakukan upaya sinkronisasi, kemudian bahkan nanti ada cross check ya, mix and match begitu ya, Prof. John. Lantas bagaimana transformasi sistem perpajakan tadi terkait dengan kepatuhan dari sisi pelaporan juga dan proses bisnis perusahaan ini, Mas Fitra mungkin bisa sedikit menambahkan. Ya, jadi studi dari Hana, Olken, dan Basri ya, salah satu yang menulis adalah Pak Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan, di American Economic Review tahun 2021, bahwa memang modernisasi sistem perpajakan itu menjadi sokoguru ya bagi potensi penerimaan pajak ke depan. Nah, karena permasalahan dari KPP, terutama sekarang ini adalah keterbatasan SDM. Nah, jadi mereka cuma ngincer yang ya tadi intensifikasi, artinya berburu di kebun binatang ya, tidak melakukan perluasan-perluasan pencarian pajak ya. Yang sebenarnya potensinya berkeliaran. Tetapi on top of that, sebenarnya dari sisi fiskal, pemerintah kan berusaha ya untuk mendorong growth, mendorong permintaan. Nah, kan jadi kalau misalnya ada growth, maka akan ada revenue. Nah, itu yang kemudian transmisinya di situ. Nah, tapi ini tidak akan cukup tanpa adanya reformasi institusional ya. Karena institusi itu menjadi sangat penting ya untuk menjadi fondasi bagi potensi penerimaan pajak ke depan. Kalau kita tumbuh tapi misalnya revenue-nya itu nggak masuk ke APBN, itu juga ya menjadi masalah kan. Jadi kenapa ini menjadi penting ya, modernisasi dan juga pembenahan institusi. Oke, itu menjadi satu langkah strategis yang tepat juga begitu ya dilakukan oleh pemerintah. Nah, bicara hari ini, Pak Prof. John, Kompartemen Akuntan Perpajakan dan Kompartemen Akuntan Senior Bisnis ini menyelenggarakan joint seminar ya bertema Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia di tahun 2026, tata kelola dan implikasi bagi dunia usaha. Nah, lantas seperti apa? Mungkin bisa disampaikan juga target, kemudian tujuan dari kegiatan ini apa sih yang diharapkan, sehingga tadi apa yang kita bahas hari ini, transformasi perpajakan, cukai dan lain-lain bisa mendukung nanti untuk menggeliatkan lagi ekonomi kita. Ya. Jadi di awal tahun ini kita melakukan satu program terobosan, joint program antara dua kompartemen, yang satu kompartemen akuntan perpajakan, yang satu lagi kompartemen akuntan sektor bisnis. Dua kompartemen ini menyatu sebenarnya secara dampaknya adalah kita menyatukan pandangan perspektif akuntansi, perpajakan, dan bisnis. Bagaimana kalau ketiga pendekatan tadi itu di-blended? Ya, tentunya untuk mengantisipasi dinamika kebijakan ekonomi maupun fiskal yang sangat dynamic. Kemudian yang berikutnya juga kita ingin mendorong peran akuntan itu bukan hanya semata-mata menyiapkan laporan keuangan, catatan-catatan keuangan saja, tetapi lebih daripada itu dia bisa berperan lebih sebagai strategic advisor untuk menjaga tata kelola perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita, dan juga tentu untuk memberikan literasi, mengedukasi teman-teman akuntan yang ada di seluruh Indonesia. Harapan terkait dengan kegiatan sendiri, Prof. John? Ya, bagaimana? Harapannya tentunya kita akan mendapatkan banyak pencerahan masukan ya dari para pakarnya ya. Dari sisi ekonomi Pak Fitra, kemudian juga ada nanti Direktur Jenderal Pajak hadir, ya akan memberikan pandangannya untuk mencerahkan kita semua bagaimana taktik strategi arah kebijakan Direktur Jenderal Pajak untuk mengamankan target penerimaan tahun ini. Itu juga menjadi gambaran sehingga tentu kita yang hadir di sini akan meresponinya di dalam pekerjaan kita sebagai akuntan. Baik, berarti dari sisi kebijakan disampaikan, kemudian bagaimana nanti diharapkan responsnya dari pelaku usaha begitu ya, akan menyesuaikan seperti apa sih dengan kebijakan-kebijakan, terutama dengan era transparansi saat ini. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan Prof. John, kemudian Mas Peter, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan ya kepada pemirsa pada hari ini. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pembatasan pinjaman menjaga kesehatan industri pindar. Kami segera kembali.
Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memperketat aturan batas peminjaman dana di industri pinjaman daring, di mana dalam regulasi terbaru batas pinjaman maksimal sebesar 30% dari sebelumnya 40% dari penghasilan peminjam. Otoritas Jasa Keuangan memperketat aturan peminjaman di industri fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring, di mana rasio utang pinjaman online dibatasi maksimal hanya 30% dari pendapatan peminjam. Ketentuan batas maksimal rasio utang terhadap penghasilan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SEOJK 06/2025 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Sementara pada tahun lalu rasio utang pinjaman daring terhadap pendapatan peminjam dibatasi maksimal 40%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman dalam keterangannya menyatakan, proses transisi pemberlakuan aturan terbaru pinjaman daring kini mulai berjalan. Agusman menerangkan pada masa peralihan ini prioritas utama OJK adalah memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan kesiapan seluruh pelaku industri fintech lending, di mana fokus utamanya mencakup pematangan sistem penilaian risiko dan mekanisme penilaian skor kredit atau credit scoring yang lebih akurat dan terintegrasi. Hal itu bertujuan agar ketiga batas maksimal 30% mulai diberlakukan secara penuh, sistem dapat berjalan efektif tanpa mengganggu penyaluran pendanaan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan pembatasan pinjaman menjaga kesehatan industri pindar, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Panci S. Jafar. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kemudian juga ada Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Panci, apa kabar? Baik, apa kabar? Kabar baik juga, Panci. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan apa kabar juga ini, Mas Tesar? Baik, alhamdulillah. Salam sehat, Mas Pras. Baik, sehat-sehat juga, Mas Tesar. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin ya Panci seperti biasa nih Pak, membahas dan mereview terlebih dahulu ya terkait dengan industri pindar itu bagaimana sih kinerjanya hingga saat ini. Karena kita tahu 2025 ini tantangan dari global domestik nih masih cukup lumayan begitu ya, menjadi challenging tersendiri begitu. Bagaimana Anda melihat tahun 2026 ini nanti Pak? Silakan. Ya, kinerja industri pindar atau pinjaman daring bertumbuh positif ya dibanding lurus dengan manfaatnya sebagai penyangga kebutuhan pembiayaan masyarakat, unbankable, terutama UMKM dan ultra mikro. Dari data OJK per November 2025 mencatat peningkatan outstanding industri yang mencapai sampai dengan 94 triliun, tepatnya 94 triliun, 85, jadi hampir 95 triliun. Dan tumbuh, kalau kita lihat year on year, tentunya tumbuh 25%, 45 atau 25,45%. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan dan permintaan pembiayaan masyarakat, dan tentunya seperti yang kita ketahui, kredit gap kebutuhan masyarakat di Indonesia ini ada sesuai dengan riset Bank Dunia atau World Bank itu ada di sekitar 1.650 triliun. Artinya ada kebutuhan 1.650 triliun yang belum bisa dilayani oleh bank maupun financial institusi yang lain. Jadi itu yang membuat pindar ini bertumbuh dengan cepat sekali. Karena kalau kita bandingkan kebutuhan 1.650 triliun, sementara ya kan kita baru mencapai di sekitar 95 triliun. Mungkin itu. Oke. Nah, Panci, kalau dari sisi dukungan regulasi sendiri bagaimana untuk industri pindar yang Anda rasakan sejauh ini bersama dengan teman-teman AFPI? Ya, industri pindar ini tentunya diatur melalui regulasi yang ketat dan lengkap oleh regulator. Dalam hal ini kan OJK. Pengaturan ini
meliputi tata kelola industri, suku bunga, etika penagihan, hingga proteksi data pribadi konsumen. Jadi menurut kami support untuk regulasi dari OJK pun kami merasa sangat lengkap. Oke. Baik, berarti sudah ada dukungan yang cukup mumpuni begitu ya untuk industri pindar ya. Dan kita ke Mas Destar, ini menarik kalau memang tadi sudah disampaikan pertumbuhannya luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan 94,8 triliun, outstandingnya tumbuhnya 25,45% double digit. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi satu sinyal begitu bahwa meminjam melalui pindar ataupun pinjaman daring ini sudah mengarah kepada apa ya, bisa dibilang ketergantungan lah masyarakat sejalan dengan perkembangan digitalisasi saat ini begitu, dengan kemudahan yang sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat begitu, Mas Destar. Ya, baik Mas Pras. Jadi kalau saya lihat, jika kita lihat dari tren tadi ya 5 tahun terakhir memang meningkat ya. Rata-rata sekitar 20% peningkatannya gitu ya. Secara total mungkin tadi hampir 90-an triliun. Tapi kalau saya lihat ini bukan masuk karena bergantung ya, tapi masih level shifting lah ya, tanda kutip, dari yang namanya non digital menjadi digital. Tadi kan karena angkanya juga masih jauh ya, ketimpangan dari 90 sampai 1.600 something itu. Jadi kalau saya lihat ini belum bergantung, artinya masih orang-orang yang tanda kutip yang melek digital yang melakukan ini, dan tentu karena ada kemudahan akses dan juga tadi ya ada beberapa segmen yang tidak bisa masuk ke bank gitu ya, atau unbankable. Nah, ini cocok memang masuk ke ranah pinjaman daring ini. Seperti itu, Mas Pras. Ya, kalau faktor-faktor yang mendorong kenaikan nilai pindar tadi begitu, kemudian setidaknya dalam beberapa tahun terakhir kemudian Anda katakan shifting ini, itu disebabkan apa, di trigger utamanya begitu, Mas Destar? Iya, yang paling utama pasti memang karena digitalisasi ya. Artinya sekarang semua orang sudah melek digital, tanda kutip sudah mempunyai handphone lah rata-rata gitu ya. Kedua memang kemudian aksesnya yang sangat cepat ya, bisa dibilang mungkin dalam hitungan menit ya, ini udah cair ya, beda dengan perbankan yang konvensional gitu ya. Betul. Lalu yang terakhir memang beberapa memang bukan hanya untuk konsumen tapi juga untuk UMKM gitu ya. Jadi memang pindar ini merupakan segmen yang cukup solutif bagi kalangan tertentu gitu ya. Tapi ada beberapa kalangan memang tadi ya masih ada beberapa tunggakan-tunggakan yang belum terbayar, sepertinya seperti itu ya, Mas. Oke, itu dia terkait dengan kondisi yang terjadi begitu saat ini di masyarakat sendiri dengan digitalisasi. Ada shifting masyarakat yang memanfaatkan industri keuangan kita begitu, yang melakukan pinjaman ya dari mungkin yang konvensional sekarang masuk ke dalam digitalisasi ataupun pinjaman daring atau pindar ini begitu. Nah, Panci, menarik kalau kita lihat tadi sudah disampaikan di awal begitu ya, ada aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan begitu, ada pembatasan nih kalau kita lihat bagaimana sih terkait dengan regulasi terbaru dari OJK ini yang mengizinkan sekarang 30%, sebelumnya kan 40% begitu ya Panci ya, silakan. Ya, kami menyambut baik atas aturan ini karena tujuannya adalah untuk membangun industri pindar yang sehat dan berkelanjutan ya. Dan tentunya aturan baru ini tujuannya cukup baik ya, sangat baik karena salah satunya adalah agar masyarakat juga tidak melakukan overfinance. Ya, artinya apa yang dia pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, berdasarkan riset dari Celios, Center for Economics and Law Studies atau Celios, yang kita ketahui bahwa industri pindar di Indonesia menjadi negara terdepan di ASEAN dalam pengaturan industri pindar, termasuk soal tata kelola, kapasitas SDM dan suku bunga, juga perlindungan terhadap konsumen. Karena kita ketahui bahwa peraturan dari OJK itu sangat lengkap, dan juga kita punya aturan AFPI, namanya Code of Conduct dari AFPI, asosiasi, di mana seluruh anggota wajib mematuhi hal tersebut.
Mungkin gitu. Ya, itu dia ya. Memang menyambut positif adanya aturan ini sehingga memberikan satu batasan yang jelas juga nih bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman melalui industri pindar sendiri. Lantas kita akan lihat seperti apa sih batasan ini. Kan memang semangatnya untuk mencegah terjadinya over indebtedness begitu ya, indebtedness begitu di industri pindar. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Anci dan juga Mas Tesar. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih outstanding pinjaman daring begitu. Kita akan lihat dari tahun 2019 rentang waktu sampai dengan Januari November 2025. Ya, data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana trennya naik terus ya, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Anci. Ini sesuai berarti dengan adanya kebutuhan dan pembiayaan yang masih tinggi di masyarakat, khususnya tadi untuk masyarakat unbankable, UMKM, dan khususnya di sektor mikro. Kemudian kita lihat di tahun 2024 77,02 triliun, Januari November 2025 94,85 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi TWP 90 Fintech Peer-to-Peer Lending. Ini jadi tahun 2019, juga kita akan lihat sampai dengan 2024 sempat tertinggi di 4,78% di Desember 2020, kemudian cenderung stabil begitu di 2,2%-an begitu sampai dengan Desember 2024. November 2025 tercatat 4,33% untuk TWP 90 Fintech Peer-to-Peer Lending. Selanjutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana pinjaman daring per November 2025. Nah, ini untuk apa saja? Ada khusus untuk yang produktif dan juga konsumtif. Ya, masih tinggi di bagian konsumtif 67,09%, sementara untuk yang penggunaan dana pinjaman daring produktifnya di 32,91%. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anci S. Jafar, kemudian juga Mas Tesar Sandikapura. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Anci mungkin bisa melihat seperti apa sih pelaku pindar begitu kalau kita lihat dengan optimisme yang Anda juga rasakan masih cukup tinggi, dengan kebutuhan juga di masyarakat yang masih cukup tinggi begitu di tahun 2026 ini seperti apa? Apakah Anda melihat industri pindar sendiri sudah memiliki mekanisme yang membatasi begitu sehingga mungkin mengurangi potensi-potensi gagal bayar begitu, Pak Anci? Bahwa industri ini terbilang masih muda ya, kita baru ya 7-8 tahun, sehingga banyak hal yang perlu pembelajaran dan tentunya banyak hal yang baru, sehingga kita terus-menerus memposisikan industri ini dengan tentunya demand dari masyarakat. Dan yang paling penting, resiko pun kita terus-menerus melakukan perbaikan. Itu yang kita lakukan. Sehingga kalau kita lihat grafik daripada TWP itu turun naik juga karena terus terang aja kami juga banyak belajar, banyak melihat kondisi, dan banyak belajar tentunya menyesuaikan juga credit scoring maupun risk control daripada setiap perusahaan. Penyesuaiannya itu yang kita terus lakukan agar kedepannya terus ada perbaikan. Nah, itu yang kita lakukan, kami lakukan. Tetapi perlu kita ketahui ya, setiap tahun tentunya timbul ada masalah baru. Masalah baru seperti umpamanya behavior daripada customer ya, borrower, behavior dari vendor dan seterusnya. Itu kita terus menyesuaikan hal-hal tersebut. Itu dia mekanisme yang sudah diterapkan selama ini begitu ya, Pak Anci ya, untuk industri pindar sendiri. Nah, Mas Tesar, lantas bagaimana tanggapan Anda dengan pembatasan 30% dari penghasilan begitu untuk masyarakat konsumen yang ingin melakukan pinjaman secara daring ini? Ya, kalau menurut saya secara prinsip ini aturan cukup positif ya, artinya pemerintah dan mungkin OJK gitu ya ingin mempraktekkan kehati-hatian dalam sektor keuangan gitu ya, artinya mungkin angka 40% kemarin cukup
cukup beresiko mungkin gitu ya, maka kita turunkan menjadi 30%, sehingga nanti ujung-ujungnya melindungi konsumen juga ya, agar mereka tidak terlalu terjerat dengan hutang-hutang yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau dari KABI cukup mendukung, cuma tinggal sebagaimana efektifnya ya data ini kan, karena kan dia pasti melihat data ya, 30% dari berapa pemasukannya. Nah, angka pemasukan ini yang mungkin yang harus dicari supaya lebih valid seperti itu, Mas Pras. Nah itu dia, kalau menurut Anda bagaimana nih pada saat implementasi kebijakan baru ini, begitu aturan pembatasan 30% dari penghasilan ini untuk industri pindar, Mas Tesar? Iya, ini yang cukup tricky menurut saya. Jadi yang pasti kalau data itu kalau bisa memang centralized, ya, ini nanti semua platform harusnya mempunyai satu data yang sama gitu ya, ketika satu konsumen punya pinjaman di mana saja, mungkin harusnya terbaca dengan valid ya. Mungkin ada pemasukan, karena pemasukan ini kan rata-rata informal mereka ya, tidak punya gaji tetap gitu ya, sehingga ini menjadi patokan dari mana gitu, apakah dari pemasukan dari banknya gitu ya, mutasinya atau seperti apa. Nah mungkin nanti OJK bisa melihat mana yang paling efektif sehingga angka 30% ini sesuai dengan realita di kehidupannya, seperti itu, Mas. Itu dia, menarik. Panci, lantas bagaimana dari teman-teman FPI untuk bisa menentukan batasan 30% dari penghasilan? Kalau memang tadi kan teman-teman yang akan melakukan pinjaman daring ini kan bankable, kemudian secara administrasi apakah mereka bekerja di sektor informal juga dan sektor mikro kalau kita bicara mengenai UMKM ini, Panci? Ya, aturan ini kan sebenarnya bukan tiba-tiba ya, sudah 2 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya teman-teman juga sudah mempersiapkan tentang hal ini, karena awalnya tadi saya sampaikan bahwa karena industri ini masih sangat mudah ya, sehingga OJK juga awalnya diatur di 40%, 50% awalnya, terus setelah itu 40%, nah tahun ini 30%, sehingga sebenarnya ada pembelajaran. Jadi OJK pun mengatur itu tidak seperti rem mendadak begitu. Jadi tidak bertahap ya. Ya, sudah disampaikan 2-3 tahun yang lalu. Ya, 2-3 tahun yang lalu, sehingga semua teman-teman penyelenggara itu tentunya sudah mengantisipasi dan sudah prepare terhadap aturan ini. Jadi bagi kami ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Jadi sisa nanti penyesuaian di algoritma kita aja, di algoritma di mesin kita, learning mesin kita, dan kredit scoring dan risk control kita yang kita rubah. Jadi teman-teman akhir tahun kemarin sudah berubah hal itu tahap demi tahap. Berarti dari sisi kesiapan teman-teman FPI ini sebenarnya sudah ready begitu ya, Panci ya, sehingga nanti tinggal implementasinya di tahun 2026 ini, bahwa pembatasan 30% ini ya tinggal jalan saja begitu, Pak? Betul, harusnya begitu, karena OJK sudah menyampaikan, saya lupa di tahun 2004 kalau nggak salah, apa 2003, 2024 atau 2023. Jadi OJK sudah jauh hari sudah menyampaikan hal ini. Baik, nah menarik juga nih Pak Enci, kalau kita lihat dengan pembatasan ini ada potensi nggak sih kalau kita lihat begitu ya munculnya lagi nanti pindar-pindar ilegal begitu, dengan kekhawatiran kan pembatasan 30% mungkin ada demand yang membutuhkan lebih dari 30% misalnya. Ya itu memang salah satu kekhawatiran kita. Cuman terus terang aja untuk menekan TWP 90 ataupun NPL juga memerlukan tools ya, sehingga kita sama-sama semua sadar bahwa hal ini harus kita lakukan. Ya masalah pinjol ilegal ya, kita terus-menerus bekerja sama dengan OJK melakukan edukasi dan literasi ke masyarakat, walaupun memang hasilnya masih belum signifikan, tetapi hasilnya itu ada.
Salah satu hasilnya adalah naiknya outstanding dari Pindar ini. Setiap bulan ada naik-kenaikan. Apa yang terjadi adalah itu sebenarnya hasil dari edukasi baik dari OJK maupun AFPI ke masyarakat, sehingga banyak sekali mulai masyarakat sadar bahwa harus menghindari pinjol ilegal. Oke, itu dia Pak Anci, yang memang harus dihindari adalah pindar ataupun pinjol ilegal begitu yang tadi sudah disampaikan Pak Anci, yang terutama kita cari yang sudah benar-benar terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir Mas Destar, apa yang bisa Anda sampaikan juga kepada pemirsa terkait dengan edukasi tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Anci, bahwa ini menjadi hal yang harus dilakukan terus-menerus begitu untuk meningkatkan bagaimana awareness masyarakat ya terkait dengan ada potensi risiko juga di sana. Iya, jadi kalau menurut saya memang betul, kuncinya adalah literasi. Jangan sampai masyarakat ini tanda kutip terlena dengan pinjaman online untuk kegiatan tanda kutip tidak produktif gitu ya. Dan juga dari sisi masyarakat, pemerintah terutama juga harus melihat angka variabel peningkatan Pindar ini apakah early warning juga terhadap kondisi ekonomi di masyarakat. Jangan sampai ini adalah survival mode dari masyarakat karena mereka kekurangan uang cash gitu ya, sehingga mereka mencari dari pinjaman online. Dan juga perlu diteliti gitu ya, apakah memang pemakaian ini karena kekurangan uang cash sehingga nanti terjadi NPL tinggi atau TWP tinggi. Nah ini juga mestinya mulai diamati dari sekarang, jangan sampai nanti terus meningkat peningkatan TWP-nya gitu ya, sehingga nanti masyarakat malah makin terjerat kepada hutang-hutang platform yang banyak sekali. Baik, itu dia ya. Dari sisi literasi, edukasi lagi-lagi yang memang harus terus-menerus dilakukan oleh para pemangku kepentingan, begitu baik Otoritas Jasa Keuangan, begitu maupun dari pelaku industri Pindar sendiri, dan termasuk di dalamnya adalah FPI ya, sehingga nanti akan memberikan manfaat besar juga ya bagi masyarakat yang memang membutuhkan pendanaan untuk bisa melakukan aktivitas usaha mereka begitu di tahun 2026 ini. Panci, kemudian Mas Testa, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Panci, Mas Testa, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Mas Testa. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya Prasetyo Wibowo menemani Anda dalam Market Review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.